Bulan baru, visi yang baru. Saya selalu senang untuk bagi visi karena ini semangat buat kita semua. Saya selalu percaya tidak pernah ada hal yang Tuhan mau ajarkan dengan kebetulan. Visi yang kita doakan, kita gumulkan adalah sesuatu yang penting buat kita. Bulan Agustus kita sering dengar tentang kemerdekaan yang akan kita rayakan tanggal 17 Agustus nanti, kemerdekaan Indonesia. Nah, saya percaya Tuhan juga mau menyampaikan hal yang sama berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing. Maka tema yang saya doakan untuk kita sama-sama pelajari sepanjang bulan ini, judulnya adalah benar-benar merdeka. Sama-sama katakan benar-benar merdeka. Tuhan mau kita bukan hanya sekedar merdeka secara status saja, tapi seluruh bagian kehidupan kita. Apa yang Yesus bayar 2000 tahun yang lalu melalui karya keselamatan dan juga darah yang tercurah, itu terlalu cukup untuk memerdekakan dan melepaskan kita dari segala keterikatan. Jadi hari ini saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang Tuhan telah berikan buat kita. Menjadi sedih dan menjadi heran adalah kalau hari ini ada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tetapi masih memberikan dirinya dalam ikatan-ikatan yang justru membelenggu dan melukai, bahkan menghambat kehidupan mereka. Ada banyak orang percaya yang tidak sadar kehidupan mereka tidak mengalami pertumbuhan bukan karena mereka kurang serius berdoa, bukan karena mereka kurang serius melayani Tuhan, tetapi mereka tidak sadar ada ikatan-ikatan yang membelenggu mereka sehingga mereka terhambat mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Itu sebabnya satu bulan ini, next slide, ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Saya berdoa semua tema yang sudah digumulkan dan dipersiapkan ini menolong kita untuk mengalami kemerdekaan sejati dalam hidup kita. Katakan amin. Supaya kita benar-benar merdeka. Berapa banyak orang percaya yang tidak sadar bahwa mereka mengasihi Tuhan, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi masih terikat dengan dosa yang justru membelenggu dan akhirnya membuat mereka menjadi tumpul dan tidak bertumbuh. Itu sebabnya minggu pertama saya dan Bapak Gembala akan bicara tentang kemerdekaan sejati, yaitu kemerdekaan dari ikatan dosa. Ternyata saat Tuhan memerdekakan kita, kuasa dosa seharusnya tidak lagi berotoritas untuk kita, kepada kita. Kita diberi kesempatan untuk memilih hidup kita. Ada berapa banyak orang percaya yang terhambat kehidupannya, tidak mengalami terobosan dan kemajuan karena dibelenggu oleh rasa takut dan khawatir. Setiap kali mau buka usaha, mau coba sesuatu, dapat kepercayaan yang baru, mereka gagal karena mereka takut lebih dulu sebelum bahkan mencoba sesuatu. Kenapa usahanya nggak pernah berkembang, nggak diberkati? Karena ada rasa khawatir yang besar yang menghambat mereka mengambil keputusan. Atau kenapa kita gak pernah mengalami kemajuan iman? Karena hidup kita dipenuhi dengan rasa takut dan khawatir. Itu yang akan kita pelajari di minggu kedua. Bagaimana kita merdeka dari rasa takut dan khawatir. Minggu ketiga kita akan belajar tentang bagaimana merdeka dari ikatan berhala. Saya senang kalau bahas ini. Karena sebagian besar dari kita tanpa sadar ternyata dalam hidup kita ini ada berhala-berhala kecil yang mungkin kita nggak anggap itu penting, tapi iblis pakai untuk mencuri perhatian kita dari Tuhan. Berhala itu bukan cuma tentang penyembahan agama-agama lain atau Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah kita. Berhala itu begini, segala sesuatu yang mencuri Tuhan dari hati kita. Gak selalu buruk, bisa jadi hobi kita, bisa jadi pekerjaan kita, bisa jadi pelayanan kita. Kita anggap lebih penting dari Tuhan kita. Jadi saya berdoa di minggu ketiga kita dimerdekakan dari semua berhala-berhala yang iblis pakai untuk mencuri hati kita dan membelenggu hati kita. Minggu keempat kita belajar tentang merdeka dari kepahitan dan luka batin. Akan ada rekan sahabat Bapak Ibu Gembala yang akan melayani kita di minggu keempat. Saudara harus bersyukur bulan Agustus ini ada banyak hamba Tuhan yang akan memberkati kita di kota Makassar. Minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima itu adalah pembicara tamu saudara. Dan saya percaya ada pesan Tuhan untuk kita semua, amin. Minggu kelima bicara tentang kemerdekaan yang kita punya bukan untuk diri kita, tetapi untuk kita pakai menolong orang lain, mengasihi, melayani orang lain. Itu sebabnya kita dimerdekakan untuk melayani. Saudara semangat dengan apa yang kita pelajari di bulan Agustus ini?
Yang semangat boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya yakin Tuhan akan bicara banyak dan akan bekerja banyak dalam kehidupan kita. Nah, di malam visi ini saya mau bagi tentang dasar dari kemerdekaan. Sebuah prinsip yang kita perlu mengerti supaya kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan itu dan kita benar-benar dimerdekakan. Nah, kita baca firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang 36. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Alkitab berkata begini. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, sama-sama katakan kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau Kristus sudah memerdekakan kita, dia tidak akan mengerjakannya setengah-setengah. Dia tidak akan memerdekakannya setengah-setengah. Kemerdekaan dari Kristus karena darah yang tercurah buat kita, itu terlalu cukup untuk membayar lunas kehidupan kita. Tidak ada satupun lagi bagian dari hidup kita yang menjadi hutang yang belum dibayar oleh Kristus. Jadi sama halnya seperti budak yang dipenjara, darah Yesus cukup untuk membebaskan seluruh masa tahanannya sehingga dia menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka. Makanya hari ini orang percaya seharusnya hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh merdeka, benar-benar merdeka, karena apa yang Yesus kerjakan sudah sungguh-sungguh memerdekakan mereka. Galatia 5 ayat 1, mari baca dengan suara yang keras, 2, 3, supaya Kristus. Karena itu, saudara, saya berdoa saudara mengerti konsepnya bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan itu adalah kemerdekaan yang sejati berasal dari Kristus yang cukup untuk melepaskan kita dari berbagai keterikatan. Nah, dari ayat-ayat yang baru kita baca, saya mau bagi kepada kita ada prinsip sederhana, next slide, 3 prinsip tentang kemerdekaan sejati. Sebelum kita belajar tentang kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari rasa bersalah, sakit hati, kemerdekaan dari berhala, kemerdekaan dari rasa khawatir dan takut. Ini prinsip-prinsip yang saya pikir baik untuk mendasari semua firman yang akan kita pelajari selama bulan Agustus. Yang pertama adalah begini, bahwa saudara perlu mengerti kemerdekaan sejati itu hanya ada di dalam Kristus. Dunia ini berusaha menawarkan kita konsep kemerdekaan yang sebenarnya tidak sama dan sangat berbeda dari konsep kemerdekaan yang Kristus berikan. Saya ingat saya pernah melayani seorang anak muda, dia tanya kepada saya, dia bilang begini, Kak, kayaknya kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita jadi berat. Kita nggak bisa buat apa-apa. Semuanya serba terbatas. Kita nggak boleh ini, kita nggak boleh itu. Kayaknya jadi orang Kristen itu nggak boleh buat apa-apa. Dia bilang sama saya, Kak Peter nggak boleh merokok toh. Kak Peter nggak bisa dugem. Mana ada orang Kristen yang boleh dugem? Saya bilang dugem mah boleh aja. Duduk gemetar-gemetar kan dugem. Gak bisa. Orang Kristen gak boleh main judi kan? Gak boleh. Jadi kenapa ya kalau jadi Kristen itu kita gak boleh ngapa-ngapain? Semuanya serba dilarang. Gak bebas. Ya. Dia berusaha menyerang kepada aturan-aturan kita sehingga seolah-olah jadi Kristen itu justru malah dibatasi, gak boleh ini, gak boleh itu. Saya merenung, saya bilang Tuhan tolong kasih saya hikmat untuk bisa bicara pada anak setan satu ini. Saya bilang begini, kayaknya kamu salah brother. Mari saya coba bantu. Kami ini orang percaya, kami takut Tuhan, kami sebenarnya bisa aja merokok. Apa susahnya merokok, tinggal bakar, bisa aja tuh. Gak pernah ada saya lihat orang Kristen yang pas dia bakar rokok, tiba-tiba rokoknya mental, tas, gak pernah. Merokok mah bisa aja. Saya gak pernah lihat orang Kristen yang tiba-tiba dia mau minum alkohol, dia tuang jadi jeruk manis, gak pernah. Bisa aja, minum alkohol mah bisa, tinggal minum. Dugem juga apalagi, duduk gemetar-gemetar. Bisa aja. Tapi justru karena kita percaya dan kita tahu apa yang benar dan apa yang salah, kita punya kesempatan untuk melakukan semua itu, tapi kita bisa memilih untuk tidak melakukannya. Menurut saya, itulah arti kebebasan. Karena di saat yang sama kita bisa memilih melakukan semua hal itu, kita punya kesempatan untuk tidak melakukannya. Saya mau tanya sama kamu, kamu merokok? Dia bilang iya. Sejak kapan? Sejak SMP. Saya bilang begini, bolehkah tolong jelaskan pada saya, kira-kira butuh waktu berapa lama kamu supaya kamu bisa berhenti merokok? Dia bilang, aduh, kayaknya susah ya. Susah Kak.
Kamu minuman keras? Minum. Sekarang saya mau tanya, kalau saya minta dalam waktu sekarang, waktu cepat, kamu tinggalkan minuman keras dan kamu tidak minum lagi, bisa kamu janji pada saya bahwa kamu tidak akan pernah minum lagi? Aduh, dari mana? Dari mana? Kamu tahu orang yang bermain judi itu, sebagian besar dari penjudi bermain bukan karena keuntungan dan hasil yang mereka dapat. Sebagian besar orang yang bermain judi itu tetap bermain judi. Kenapa? Karena ada ikatan emosional untuk menang kembali dari semua kekalahan yang dia buat. Jadi saya bilang begini, buat kami orang percaya, kami bisa lakukan semua itu, tapi kami bisa memilih untuk tidak melakukannya. Nah, saya ragu kalau kamu yang sebut dirimu bebas, kamu bisa dalam waktu yang singkat melepaskan semua keterikatan kamu. Jadi dari sini kita mengerti, apa yang dunia anggap bebas justru yang mengikat mereka. Tapi kita orang percaya, kita diberi kesempatan untuk memilih hidup kita. Kalau hari ini, ada anak muda yang bilang begini, jadi Kristen tidak enak, pacarannya begitu-begitu aja. Kasih tahu, justru kita bebas melakukan apa saja. Kita bisa terhindar dari laki-laki kurang ajar yang berusaha untuk mengotori dan merusak kami. Tapi justru dunia mengajarkan begini, kalau pacaran tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, tidak hal-hal yang, sudahlah susah jelaskan. Justru akhirnya setelah mereka lakukan itu, mereka terikat. Saya melayani ada berapa banyak pasangan muda yang begini, mereka bertahan bukan lagi karena cinta. Mereka bertahan karena perasaan bersalah. Mereka sudah melakukan A, B, C, D, terus dia bilang begini, masa saya sudah kasih semua baru nak tinggalkan kak? Saya bilang begini, lebih baik kau terlepas dari semua itu daripada kau mengorbankan masa depanmu untuk sesuatu yang sudah jelas-jelas melukai kamu. Jadi sebenarnya ini menjelaskan pada kita, kesimpulannya kemerdekaan sejati fix hanya dalam Kristus. Di luar Kristus tidak akan pernah ada kemerdekaan. Semua kemerdekaan yang ditawarkan tanpa Kristus itu bukan kemerdekaan. Katakan amin. Jadi kalau hari ini ada yang tawari kita financial freedom, terus disuruh masuk ke dalam, terus deposit, hati-hati. Kita perlu perhatikan dengan baik. Setidaknya harus ada nilai Kristus dalamnya. Next slide. Kemerdekaan sejati, next slide. Hanya ada dalam Kristus. Semua yang di luar Kristus berpotensi besar membelenggu kita. Baca firman Tuhan 2 Korintus 3:17. Ini dia prinsip kemerdekaan. Wah, saya punya juru selamat datang. Saudara harus tahu, saya tidak berlebihan panggil dia juru selamat. Karena memang sepanjang jalan hidup saya dia menyelamatkan saya. Kemarin kita naik gunung itu sebuah pelanggaran besar buat hidup saya. Saya tidak tahu kenapa saya bisa ada di sana waktu itu. Saya merasa dijebak oleh Bro Moses dan Agung waktu itu. Aduh. Nanti saya cerita besok hari Minggu saya khotbah, jadi saya daripada ulang 2 kali, saya ceritakan penderitaan di gunung saya besok ya saudara. 2 Korintus 3:17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Prinsip, kemerdekaan itu selaras dengan roh Allah. Saudara temukan kemerdekaan hanya jika ada roh Allah. Di tempat-tempat tidak ada roh Allah, jangan saudara coba cari-cari di situ. Hari ini kalau kita terikat dengan beban pekerjaan, saudara pikir pergaulan yang buruk, minuman-minuman keras, pergaulan yang sepertinya memberikan kelegaan kepada kita, itu memerdekakan kita? Sama sekali tidak. Itu hanya melepaskan kita sesaat dari perasaan emosi beban kita, tapi mengikat kita dengan penuh belenggu-belenggu yang justru memberatkan kita. Hanya jika ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi hanya di mana kita menerima Yesus sebagai roh Allah yang hidup dalam diri kita, di situ kita mengalami kemerdekaan. Prinsipnya begini, waktu hati kita dibelenggu dengan rasa khawatir, rasa takut, minta roh Allah penuhi kita. Kalau roh Allah yang penuhi kita, tidak ada ruang untuk belenggu di situ. Amin. Jadi kalau hati kita dipenuhi dengan marah dan benci, ini yang saya tahu, bahwa kita perlu sungguh-sungguh meminta roh Allah hadir di situ. Sama seperti di mana ada terang tidak ada kegelapan, di situ juga lah di mana roh Allah tidak ada belenggu kita.
Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kemerdekaan itu memerdekakan kamu. Roh Allah, kemerdekaan dan firman Tuhan, Yesus itulah yang memerdekakan kita. Nah, ada satu ilustrasi sederhana, serigala hitam, serigala putih. Saya mungkin sering dengar ini. Kalau mereka berkelahi, siapa yang menang? Yang paling sering naik gunung. Serigala hitam, serigala putih, kalau dia berkelahi, sederhana. Yang menang adalah yang mana yang sering kali yang lebih sering dikasih makan. Kalau kita punya 2 serigala hitam, serigala putih, terus kita kasih makan serigala hitam lebih banyak, seminggu setiap hari kita kasih makan. Terus serigala putih kita suruh puasa, kita nggak kasih makan dia, saya bilang, tahan, minum jo air. Maka serigala hitam akan lebih gemuk, dan dia akan lebih mudah untuk mengalahkan serigala putih. Begitu juga sebaliknya. Kalau serigala putih yang kita kasih makan terus, kita kasih makan dia, makan daging, makan coto, makan kondro. Serigala hitam kita bilang, kau baca-baca berdoa saja. Maka serigala hitam akan kurus, serigala putih lebih gemuk ini akan lebih mudah mengalahkan yang kurus. Kalau saudara sadari dalam kehidupan kita, sebenarnya prinsipnya sama. Kemerdekaan dalam hidup kita itu bergantung kepada sisi mana yang lebih sering kita kasih makan. Kalau hati kita lebih sering kita kasih makan dengan hal-hal yang buruk, kita kasih masuk kepahitan, benci, maka itu akan menguasai seluruh hati kita. Tapi kalau misalnya hati kita dipenuhi dengan firman, roh Allah berdiam di situ, yang mana yang berpotensi lebih banyak, itu yang berpotensi menang. Makanya kemerdekaan sejati itu hanya jika kita sungguh-sungguh memberi diri kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Penuhi hati kita dengan rohnya, penuhi hati kita dengan firman-Nya, maka kita sungguh-sungguh dimerdekakan dari segala hal-hal yang berusaha melenggu kita. Katakan amin. Prinsip yang pertama, next slide, kemerdekaan hanya ada di dalam Kristus. Saudara tidak akan temukan di tempat yang lain. Sama sekali tidak. Yang kedua, kemerdekaan sejati, prinsip yang kedua adalah, itu bukan suka-suka kita, tapi suka-suka Tuhan. Kita dimerdekakan, bukan supaya kita seenak jidat kita, seenak diri kita. Kita dimerdekakan supaya kita mengerti, melihat mana yang benar, mana yang salah. Karena saya baru naik gunung, saya kasih ilustrasi yang gunung-gunung aja, supaya relate. Kemerdekaan itu sama seperti kita pakai, saya kemarin pakai apa ini? Headlamp, cahaya untuk menuntun langkah. Karena kita kan gelap sekali, nggak bisa lihat jalan. Kita perlu lampu itu untuk menyinari jalan, supaya kita tahu kita punya kaki harus mendarat di mana. Tapi sekalipun kita sudah lihat itu, kita tahu persis arahnya kemana. Bukan berarti karena kita sudah punya cahaya untuk menuntun kita boleh seenaknya jalan, jatuh ke jurang itu udah pasti. Kita perlu ngerti treknya arah bawa kita kemana. Jadi lampu ini bertugas untuk menunjukkan supaya jalannya terang, sehingga kita tahu mana yang boleh diinjak, mana yang tidak boleh diinjak. Nah, kebenaran juga prinsipnya sama. Kemerdekaan itu memberikan kita kesempatan untuk berdiri pada apa yang benar. Tetapi bukan berarti suka-suka kita. Galatia 5:13 ini yang menjelaskan kepada kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi prinsip, janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Makanya ini kita akan belajar di minggu terakhir, dimerdekakan untuk melayani. Firman Tuhan bilang jelas, kita memang dimerdekakan, tapi ada tugas untuk kita lakukan. Jangan kita gunakan kemerdekaan itu untuk seenaknya hidup dalam dosa. Karena justru darah yang Yesus bayar untuk kita adalah supaya kita bisa lepas dari dosa. Satu-satunya cara saudara menghargai darah Yesus adalah untuk hidup tidak dalam dosa. Karena untuk itu dia curahkan darahnya. Sama seperti kalau saudara menebus sesuatu. Ya. Bayangkanlah kalau saudara punya saudara di penjara. Saudara mesti habiskan uang saudara untuk tebus dia. Setelah dia keluar dari penjara, baru mungkin 5 menit. Dia curi lagi dompetnya orang, dimasukkan lagi dalam situ. Maka harga yang saudara bayar untuk tebus dia menjadi sia-sia. Yesus curahkan darahnya untuk bebaskan kita dari kuasa dosa. Tetapi keputusan ada pada kita.
Makanya kenapa di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 kita tahu bahwa sebenarnya Adam dan Hawa itu diberikan kebebasan, free will untuk mereka. Tapi kebebasan yang Tuhan berikan buat Adam dan Hawa itu bukan bebas tanpa batas. Tuhan berikan kebebasan kepada mereka dengan batasan sederhana, bukan untuk membelenggu mereka, tetapi untuk menjaga mereka. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Monggo silakan. Dirujak boleh, dijus boleh. Perhatikan baik. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Tuhan memberikan kebebasan, tetapi kebebasan yang sejati yang diberikan buat kita adalah kesempatan untuk memutuskan hidup kita. Karena kan selalu ada pilihan yang berusaha untuk membelenggu kita. Tetapi karena kita sudah dimerdekakan, kita punya kesempatan untuk tidak hidup di situ. Firman Tuhan bilang, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan tahu konsekuensinya, apa yang akan terjadi kalau sesuatu yang Tuhan tidak izinkan, itu kita lakukan. Sama halnya dengan dosa. Dosa bukan cuma sekedar masalah, dosa adalah sebuah perbudakan. Makanya Roma 6 ayat 17-18 bilang begini. Tetapi syukurlah kepada Tuhan. Dahulu memang kamu hamba dosa. Semua kita dulu adalah hamba dosa. Tetapi sekarang dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Gambarannya seperti ini. Saya udah berulang kali lakukan di panggung ini. Dulu kita cuma bisa buat dosa, kita gak punya pilihan lain. Cuma bisa menyakiti hati Tuhan, melakukan dosa, terikat dengan dunia, membuat apa yang salah, kita gak punya pilihan. Tapi waktu darah Yesus tercurah membasuh seluruh kehidupan kita diberikan kesempatan untuk tidak lagi hidup buat dosa dan berbalik, hidup untuk kebenaran. Dulu gak bisa, kita cuma bisa buat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Tapi karena Yesus sudah mati buat kita punya kesempatan untuk berbalik, tidak lagi hidup di sini, tapi mulai hidup untuk menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Inilah kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang mengubahkan jalan kita. Dulu gak bisa, tapi sekarang bisa. Kalau kita mengerti ini, tahukah saudara, next slide, ini dia. Saya simpulkan bahwa ternyata justru waktu kita mengerti prinsip kemerdekaan, saat hari ini kita hidup benar sebagai sebuah hak yang telah Tuhan beri buat kita. Bukan lagi sebagai kewajiban. Saudara mengerti konsep ini, saya berdoa ini menjadi sederhana ya. Ada berapa banyak orang percaya menganggap hidup benar itu sebagai kewajiban. Karena kita orang Kristen, kita mesti begini. Karena kita orang Kristen, kita mesti begini. Padahal dulu kita gak bisa buat itu. Yesus perlu mati, bayar harga yang mahal, supaya kita bisa hidup dengan cara itu. Jadi hari ini, semua orang percaya, itu punya hak untuk hidup benar. Bukan lagi sebuah kewajiban yang memberatkan kita. Saudara punya hak untuk dimerdekakan, tidak lagi hidup dalam dosa. Ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kenapa mereka begitu ngotot melawan pemerintah? Mereka memperjuangkan hak mereka untuk hidup benar. Mereka gak mau beribadah kepada hal yang lain selain Tuhan mereka. Mereka sampai rela mempertaruhkan nyawa untuk memperjuangkan hak hidup benar. Hari ini kita disuruh hidup benar, susahnya minta ampun. Waktu itu orang sampai mempertaruhkan nyawa untuk hidup benar. Daniel, sederhana. Cuma disuruh makan persembahan berhala. Kalau saya tambah. Enak pasti makanannya itu. Tapi kenapa dia gak mau? Alkitab bilang dia memilih untuk tidak menajiskan dirinya. Dia menolak. Kenapa? Memperjuangkan hak untuk hidup benar. Saya kasih tahu teman-teman muda. Kalau kau tinggalkan pasanganmu karena sesuatu yang benar, kau sedang beruntung. Kau tidak dirugikan sama sekali. Justru pasanganmu itu dirugikan. Kehilangan satu-satunya orang yang berpotensi menolong dia. Kalau hari ini dalam pekerjaan kita dikeluarkan karena kita mempertahankan apa yang benar, kita tidak dirugikan. Kita memperjuangkan apa yang benar, sama seperti Sadrak, Mesak berjuang.
Sama seperti Daniel berjuang untuk hal yang benar. Karena hidup benar itu hak, bukan lagi kewajiban. Kita berhak untuk hidup benar. Hari ini mendorong kita, firman ini mengingatkan kita bahwa ternyata cara hidup yang benar justru adalah hak setiap kita. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan itu hak. Dulu kita gak bisa melayani Tuhan. Makanya menyedihkan kalau kita hari ini melihat begitu banyak orang yang sulit melayani Tuhan, beri waktu untuk Tuhan. Padahal justru di zaman sekarang, kesempatan hari ini, kita punya banyak cara untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Galatia 5:13, makanya firman Tuhan bilang, janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, tapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang kedua, next slide. Kemerdekaan bukan suka-suka kita, tapi suka-suka Tuhan. Dulu kita gak bisa melakukan kehendak Tuhan, tapi karena kita dimerdekakan Tuhan, sekarang kita punya kesempatan melakukan apa yang Tuhan mau. Di keluarga kita, di pekerjaan kita, dimanapun Tuhan bawa kita. Oh, ini berkaitan. Makanya saya percaya begini juga. Kalau kita punya kemerdekaan untuk menyukakan hati Tuhan, maka saya percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi dan berasal dari Tuhan seharusnya semakin menyenangkan Tuhan. Kalau pasangan hidup kita tidak semakin buat kita menyenangkan Tuhan, saya rasa itu bukan dari Tuhan. Kalau pekerjaan yang Tuhan berikan buat kita justru makin jauh dari Tuhan, bukan justru makin punya kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan, saya rasa itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan sesuatu terjadi pada kita kalau itu buat kita jauh dari Dia. Jadi semua yang dari Tuhan pasti buat kita menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, prinsip yang pertama, kemerdekaan sejati hanya dalam Tuhan. Dua, kemerdekaan sejati bukan suka-suka kita, tapi suka-suka Tuhan. Yang ketiga, ini dia, kemerdekaan sejati bukan tentang status saja, tapi tentang gaya hidup. Firman Tuhan bilang Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kalimat pertama itu status kita sudah dimerdekakan. Karena itu, berdirilah teguh, janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini tugas kita. Karena saya pernah pengalaman masuk rumah sakit, saya mengerti persis bahwa status sembuh itu bukan berarti kebebasan untuk saya hidup seenak saya. Saudara ingat waktu JJ melahirkan El, kami RS dead. Karena dirawat di kamar yang sama di rumah sakit. Kami tosnya tos infus, saya diinfus, dia juga diinfus. Saya dirawat di rumah sakit karena saya makan kelewatan lah. Jadi asam urat menyerang saya. Saya lupa ingat, tapi saya berbulan-bulan tuh kontrol ke rumah sakit. Sampai saya punya asam urat itu normal kembali. Minum obat rutin, ada berapa bulan tuh saya bolak-balik. Sampai terakhir pertemuan saya, dokter bilang begini, Pak, sudah bagus, darahnya sudah oke, asam uratnya sudah mulai ya masih nggak terlalu normal, tapi lebih rendah daripada yang pertama kali Bapak datang. Ya, Bapak udah boleh istirahat, sudah nggak perlu lagi datang. Ya, saya menganggap itu sebuah kata sembuh buat saya. Tapi kata sembuh yang diberikan bukan berarti saya udah bebas bisa makan apa aja lagi. Kemudian saya bilang sama istri saya, ayo kita rayakan, kita makan coto sebanyak-banyaknya. No. Justru kata bebas itu adalah peringatan kepada saya untuk menjaga diri saya. Supaya tidak kembali ketemu dokter lagi. Demikian juga dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Status merdeka bukan berarti kita boleh hidup sebebasnya. Status merdeka justru adalah peringatan untuk kita menjaga hidup kita. Bahwa kita sudah merdeka. Makanya firman Tuhan bilang berdiri teguh, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, jelas kalimatnya begini. Jangan mau diperhamba lagi dengan apapun. Kita sudah dimerdekakan dari rasa takut. Jangan mau lagi dikuasai rasa takut. Kita dimerdekakan dari rasa khawatir. Jangan mau lagi diperhamba dengan rasa khawatir. Kita dimerdekakan dari luka batin. Jangan mau lagi dikuasai luka batin. Kita dimerdekakan dengan kecemasan. Jangan lagi mau dikuasai dengan kecemasan. Kita dimerdekakan dari rasa amarah. Jangan mau lagi dikuasai dengan rasa amarah. Next slide. Dimerdekakan secara status, tapi hidup merdeka karena keputusan.
Tuhan menghargai keputusan kita. Makanya dia berikan kita kesempatan untuk memilih keputusan hidup kita. Ayat terakhir. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Saya akan tutup dengan ini. Saudara suka atau tidak, siapapun kita gak bisa memilih. Kita dilahirkan sebagai hamba. Seumur hidup kita akan selalu menghamba pada sesuatu. Pilihannya adalah kepada siapa kita menghamba. Saudara, kalau saudara tidak membiarkan diri saudara diperhamba oleh Allah, maka saudara akan diperhamba oleh apa yang bukan berasal dari Allah. Makanya kenapa berhala itu menguasai kita. Karena akan selalu ada yang berusaha untuk memperhamba kita. Entah hobi kita, pekerjaan kita, kesenangan kita, aktivitas kita. Kita akan cenderung melekat pada itu. Karena natur kita adalah menghamba. Makanya tidak ada pilihan lain. Agar diri kita tidak diperhamba oleh apapun selain daripada Tuhan, kita harus pastikan diri kita menjadi hamba yang benar bagi Tuhan. Berikan hidup kita pada Tuhan, sungguh-sungguh hanya pada Tuhan. Hanya dengan cara itulah, tidak ada Allah-Allah lain yang berpotensi untuk memperhamba kita. Karena seluruh hidup kita sudah kita berikan untuk menghambakan diri pada Tuhan. Sudah kita bangkit berdiri. Saya sudah selesai. Semoga 3 prinsip kemerdekaan ini menolong kita menjalankan 1 bulan penuh kemerdekaan di bulan ke depan. Kemerdekaan hanya dalam Kristus. Kemerdekaan sejati bukan suka-suka kita, tapi suka-suka Tuhan. Kemerdekaan sejati bukan tentang status, tapi gaya hidup. Refleksi untuk kita yang pertama, sudahkah kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan hari ini? Atau ada hal yang iblis pakai untuk membelenggu kita, sehingga rasanya ada beban yang berat yang menimpa kita. Banyak hal, bisa jadi kecemasan, bisa jadi kekhawatiran, bisa jadi dosa, atau apapun. Sederhana, semua ikatan itu tidak seharusnya ada di situ. Kita berhak untuk tidak hidup dengan ikatan itu. Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Saya berdoa, seluruh jemaat GB Hope sepanjang bulan ini mengalami kuasa dan benar-benar merdeka. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.